sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat kepadamu ya Tuhan, merasa tenang. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari bersama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohku tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohku tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami percaya Tuhan selamanya kami gak mendapatkan keindahan dimanapun. Kami hanya mendapatkan keindahan ketika kami bersama dengan Tuhan. Malam hari ini ubah selera hidup kami. Kalau selera hidup kami malam hari ini masih banyak mengingini hal-hal tidak berkenan di hadapan-Mu, malam hari ini ubah selera hidup kami supaya kami hanya mengingini Engkau, supaya kami hanya mengingini pribadi-Mu, supaya kami hanya mengingini hadirat-Mu. Kami mengatakan sungguh indah ketika bersama-Mu. Haleluya. Jesus.
ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini yang kami ingin, selera hidup kami bukannya hadirat-Mu, bukannya duduk diam di dalam pelataran-Mu. Biarlah malam hari ini disadarkan Tuhan, tidak ada tempat yang paling indah selain di hadirat-Mu. Tidak ada tempat yang paling agung selain bersama dengan Tuhan. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Malam hari ini, mari sadarkan kami Tuhan. Kalau hari ini kami merasakan sakit, mungkin bukan sakit secara fisik, tetapi hati kami kecewa, mengalami kepahitan. Itu semua bukan karena Tuhan gak memberi jawab buat setiap apa yang menjadi permohonan doa kita. Tapi itu semua lebih karena doa-doa kita lebih mementingkan selera hidup kita. Kita memperhatikan apa seleranya Tuhan, apa yang menjadi iramanya Tuhan. Kita terlebih menonjolkan keinginan kita. Kita terlebih menonjolkan apa yang harus aku mau. Tapi malam hari ini mari kita belajar, kalau kita meminta bukan untuk memuaskan hasrat kita, kita meminta sesuatu di hadapan Tuhan karena semuanya untuk memuliakan Tuhan. Mari mohon kepada Tuhan supaya kita dibimbing untuk mengerti apa yang menjadi seleranya dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah satu selera dengan Tuhan, maka kita akan meminta sesuai dengan apa yang menjadi kehendak hati. Kalau hari-hari ini banyak yang tidak puas dengan jawaban Tuhan, saya mengatakan Tuhan bukan Tuhan yang gak adil. Seperti yang saya katakan tadi, lebih karena selera kita gak satu selera dengan Tuhan, irama kita gak seirama dengan iramanya Tuhan, sehingga yang kita minta pun sesuatu yang gak menyenangkan hatinya. Bukankah kita percaya bahwa Dia Bapa yang baik? Bukankah kita percaya Dia Bapa yang luar biasa? Bukankah kita percaya Dia Bapak yang selalu memberikan yang terbaik? Kalau Bapak di dunia seorang penjahat saja tidak memberi
ular pada anaknya ketika dia meminta roti. Apalagi Bapa di surga. Jadi malam hari ini tidak ada alasan untuk kecewa kepada Tuhan. Karena dia Tuhan, tetap Tuhan yang menjawab doa. Tapi masalahnya hari ini, doamu satu frekuensi dengan Tuhan. Doamu menggetarkan hatinya Tuhan. Engkau sudah satu selera dengan Tuhan apa? Kalau hidup kita masih banyak tercemar hal-hal di luar Tuhan, kita masih banyak tercemar oleh segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya bisa pastikan Tuhan tidak akan pernah menjawab doa yang sesuai dengan selera pendoanya. Tapi dia akan menjawab doa yang satu frekuensi dengan Tuhan. Kita bacakan firman Tuhan malam hari ini yang terambil di dalam Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Untuk segala sesuatu ada masanya. Cik 1. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah membuat demikian. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sekarang ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Ya, malam hari ini kita akan merenungkan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-15. Apa pesan Tuhan malam hari ini buat setiap kita? Kalau saudara perhatikan nanti baca sekali lagi. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Itu berbicara, saudara. Itu berbicara tentang bahwa Tuhan itu mau setiap kita itu melewati segala musim. Amin. Tuhan rindu. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk ini. Artinya apa? Tuhan mau kita ini melewati segala musim, baik itu musim yang buruk atau musim yang baik. Kita harus melewati. Dan kita nggak boleh pilih-pilih musim. Amin. Kita nggak boleh pilih-pilih musim. Hari ini ayat 1 sampai dengan yang 10, Tuhan mau menjelaskan, Tuhan mau berbicara buat setiap kita. Bahwa setiap apapun musim yang terjadi hari-hari ini,
kita harus bisa melewatinya. Tentunya melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kita nggak bisa sanggup melewati sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup melewati semuanya. Amin. Ya, ini pesan Tuhan yang pertama dari Pengkhotbah 3. Ayat 1 sampai dengan ayat 10 berbicara, kita harus melewati segala musim. Kita nggak boleh pilih-pilih musim. Musim apapun. Hari ini musim paceklik, ini musim banyak penyakit, ini musim di mana banyak orang meninggal. Wah, musim di mana banyak orang-orang yang dikasihi dipanggil Tuhan. Musim di mana banyak ketakutan, musim hari-hari ini banyak terjadi penularan wabah yang luar biasa, saudara. Kita harus lewati, kita harus menjadi orang yang bisa melewati ini semua. Karena apa? Tuhan mau kita menjadi orang yang sanggup melewati setiap musim. Amin. Karena apa? Tuhan mau kita tetap berbuah di segala musim. Amin. Haleluya. Ini yang pertama. Jadi kita harus melewati segala musim. Kita nggak bisa. Aku hanya mau mengasihi Tuhan ketika aku dalam keadaan diberkati. Aku mau menyenangkan hati Tuhan ketika aku dapat proyek besar. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa seperti itu. Kita selamanya harus tetap mengasihi Tuhan dalam segala musim. Karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-11. Saya bacakan seperti ini dari Pengkhotbah 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya apa, saudara? Ayat yang ke-11 ini berbicara apa? Dikatakan seperti ini. Bagian B dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi apa yang Tuhan mau sebenarnya? Yang Tuhan mau adalah kita memakai pikiran, kita memakai cara pandangnya Tuhan untuk melihat masalah. Kalau hari ini kita melihat masalah hanya dengan cara pandang kita nggak tahu ujungnya dari mana, saudara. Masalah ini ada dan berakhirnya kapan kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita memakai cara pandang Tuhan untuk melihat masalah ini. Artinya begini, ketika sesuatu masalah terjadi, kita pakai cara pandang Tuhan. Kalau dia Bapak yang baik, dia pasti akan memberikan sesuatu indah pada waktunya. Ini yang harus kita pegang, saudara. Ini harus kita pegang malam hari ini. Bahwa apapun yang terjadi hari ini, kita mengerti atau tidak apa yang direncanakan Tuhan dari awal sampai akhir, kita harus tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang merencanakan sesuatu yang indah buat setiap kita. Amin. Ya. Ini yang kedua, saudara. Kita harus memakai cara pandang Tuhan. Karena apa? Kalau memakai cara pandang kita nggak mengerti dari ujung, dari awal sampai akhir. Kita nggak akan pernah tahu. Tetapi ketika kita memakai cara pandangnya Tuhan, kita akan dituntut Tuhan luar biasa. Amin. Kita akan dituntut Tuhan luar biasa. Jangan pernah takut. Pak, bagaimana kalau kehidupanku sepertinya mau jatuh? Bagaimana kehidupanku Pak, kalau sepertinya aku gak berdaya menghadapi segala sesuatu? Aku gak bisa. Yuk kita baca satu ayat, saudara. Kita tetap di Pengkhotbah, nanti di Pengkhotbah ini kita akan kembali lagi. Di dalam Yesaya. Yesaya 46, ayat yang keempat. Ini ayat yang sering kali kita jumpai, saudara. Yesaya 46, ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Dan aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya, saudara. Hari ini kalau kita
berkata kepada Tuhan seperti, Tuhan, aku capek. Tuhan, sepertinya aku lemah, aku gak kuat menghadapi segala sesuatu. Hari ini Tuhan berikan gendongan. Artinya apa? Barang siapa yang gak kuat, Tuhan berikan gendongan supaya kita tetap berjalan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita katakan, Tuhan, masalah ini sepertinya membuat aku berat. Tapi saya mau katakan, Tuhan bisa menggendong kamu. Kalau engkau gak kuat, Tuhan berikan pundaknya untuk engkau digendong. Amin. Ayat ini sungguh luar biasa, saudara. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Haleluya. Jadi gak ada alasan untuk kita gak berjalan bersama dengan Tuhan, melewati segala musim. Kalau kita gak mengerti dari awal sampai akhir, kita harus tetap percaya. Saya mau katakan tadi yang kedua adalah kita harus memakai cara pandangnya Tuhan. Karena apa, saudara? Dengan kita digendong Tuhan, artinya apa? Kita bisa melihat bagaimana cara pandang Tuhan. Haleluya. Saudara, saya punya anak, masih kecil, Davian, 7 tahun. Tingginya kira-kira 1 meter 30-an. Saya punya kulkas itu tingginya hampir, punya kulkas di rumah itu hampir sedagu saya. Jadi anak saya nggak bisa lihat benda apa yang ada di atas kulkas itu. Dia nggak pernah bisa melihat dengan cara pandangnya dia. Tapi suatu ketika, saudara, ketika anak ini saya gendong, dia saya gendong di sini, ketika saya gendong, otomatis matanya itu akan sejajar dengan mata kita. Amin. Anak kecil kalau digendong, matanya itu sejajar dengan kita. Sehingga dia bisa melihat apa yang bisa kita lihat. Yang tadinya dia nggak bisa melihat sesuatu yang ada di atas kulkas, dia bisa melihat. Dia bisa melihat. Demikian juga hari ini, nggak usah khawatir. Kalau kau nggak kuat berjalan, sepertinya masalah membuatmu berhenti. Jangan pernah berhenti. Engkau harus tetap maju, melewati setiap musim. Amin. Tuhan sediakan gendongan, Tuhan menggendong. Dan ketika Tuhan menggendong, Dia akan berikan mata yang baru. Engkau akan bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Ini yang saya katakan. Kita harus memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Mata kita harus sejajar dengan matanya Tuhan. Amin. Dalam gendongan Tuhan, kita akan melihat akan Tuhan yang begitu ajaib. Dia menyertai kita. Haleluya. Kalau saya mau saksikan, saudara, dalam masa pandemi ini, luar biasa, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kalau dipikir, kalau mau dipikir susah ya susah, kalau dipikir sulit ya sulit. Tetapi harus ada ucapan syukur. Di balik itu semua, kita harus percaya Tuhan kita tetap Tuhan yang menggendong kita. Kita harus tetap berjalan. Amin. Berjalan maju melewati segala musim, karena itu yang Tuhan mau. Dan yang kedua, kita memakai cara pandangnya Tuhan, supaya kita bisa melihat masalah. Tidak melalui cara pandang kita. Kalau melihat masalah melalui cara pandang kita, hidup kita sepertinya akan khawatir terus. Kita selamanya akan terus khawatir karena apa? Hidup kita hanya memandang apa yang kita pandang. Tapi kalau kita memandang apa yang Tuhan pandang, apa yang Tuhan kerjakan, saya percaya itu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Amin. Jadi malam hari ini masalah seberat apapun, jangan pernah takut karena Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Yang terpenting adalah hidup kita berserah kepadanya. Kita izinkan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Dan kita akan melewati banyak musim, silih berganti. Dan kita akan tetap bersama dengan Dia. Dan kita memakai cara pandangnya. Amin. Yang ketiga, kita kembali di dalam Pengkhotbah 3 tadi. Pengkhotbah 3, yang terakhir, yang ketiga, pesan firman Tuhan. Ayatnya yang ke-14, bacakan seperti ini. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ya, yang ketiga adalah, pesan firman Tuhan malam hari ini adalah Tuhan tetap bekerja
dalam setiap musim. Dalam musim yang buruk pun Tuhan tetap bekerja. Amin. Dalam musim yang buruk Tuhan tetap bekerja. Jadi jangan pernah khawatir. Kadang-kadang kita seperti ini, kita khawatir, aduh dalam masalah yang terjadi dalam hidupku sepertinya Pak Tuhan gak hadir. Enggak saudara, Tuhan tetap hadir dalam masalah yang begitu pelik pun. Tuhan tetap hadir, karena Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi hari ini, kenapa kok sepertinya Tuhan meninggalkan? Karena mungkin frekuensi kita, iman kita gak bisa mencapai, gak bisa menggapai Tuhan. Karena apa? Ada banyaknya masalah, ada banyaknya himpitan yang terjadi, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang tidak akan pernah bisa memandang bagaimana Tuhan memandang. Makanya yang terpenting hari ini kita pakai cara pandang Tuhan. Yang kedua, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala musim. Musim baik atau musim buruk, Tuhan tetap ada. Amin. Di mana ada berkat ataupun belum ada berkat, Tuhan tetap ada di situ. Di mana mujizat terjadi ataupun belum terjadi ataupun tidak pernah terjadi, Tuhan tetap ada di situ. Amin. Yang terpenting, bagaimana hidup kita tetap melekat